Setelah kapan lalu saya sempat nyobain bone conduction headphones, banyak yang masih bingung tentang perbedaan bone conduction headphones dengan open ear earphones yang bentuknya mirip-mirip tapi banyak dijual di harga di bawah Rp500.000. Udah pasti ada harga ada barang. Dengan open ear earphones, kita nggak akan bisa dapetin getaran atau sensasi bone conduction, konduksi melalui tulang tengkorak, sesuatu yang bisa kita dapetin melalui proper bone conduction headphones. Dan ya, salah satu dari wireless open ear earphones terbaru yang ada di pasaran saat ini adalah produk Eagle satu ini, teman-teman. Eagle Runner Open Ear Sports Earphones yang dijual sama Eagle di harga Rp199.000. Dan no. Produk ini bukan bone conduction headphones dan Eagle sendiri nggak ngeklaim ini bone conduction headphones. Ini adalah open ear sport earphones. Tapi hey, jujur, secara praktikalitas pemakaian sehari-hari, saya menemukan banyak kemiripan dan bahkan keunggulan dari produk Eagle satu ini dibandingin bone conduction headphones yang pernah saya coba, seperti Hello Purfree BC01 yang pernah saya review dulu, teman-teman. Keduanya memungkinkan kita untuk bisa dengerin audio di saat bersamaan sambil dengerin suara sekitar kita secara sangat-sangat jelas. Lebih jelas bila dibandingkan dengan ketika kita mendengarkan transparency mode dari TWS manapun. Karena suara sekitar kita ini langsung masuk ke lubang telinga kita tanpa melalui processing di TWS seperti di TWS dengan transparency mode. Nah, di sini untuk kelengkapan packagingnya, Eagle cuma menyediakan buku panduan, kartu garansi, dan kabel charger tipis khusus mirip seperti yang dulu saya dapetin di Hello Purfree BC01. Dan seperti saudara-saudaranya, produk Eagle satu ini cuma tersedia dalam warna hitam saja. Lalu casing drivernya di sini terbuat dari plastik, sedangkan neckbandnya dilapisin oleh bahan silikon sehingga bisa dipastikan lumayan fleksibel, teman-teman. Kalau ada sedikit komplain, saya rasa ketika saya duduk di kursi yang ada headrestnya, sandaran kepala seperti ini, atau di kursi mobil ya, yang juga ada headrestnya, sambil memakai open ear earphone seperti ini, atau bone conduction headphones, saya berharap tangkainya ini bisa lebih fleksibel. Dalam artian, supaya saya bisa tetap nyandar juga, teman-teman, ke headrestnya. Karena kalau tangkainya agak kaku, nggak bisa di-adjust seperti ini, ketika saya sandaran kepala, tentu bagian tangkainya akan tertekan, dan posisi drivernya ini bakal berubah. Jadi saya rasa ini masukan juga untuk berbagai open ear earphones lainnya yang akan dirilis atau bone conduction headphones yang berikutnya akan dirilis. Semoga dikasih tangkai yang lebih fleksibel, yang bisa naik turun gitu katakanlah. Untuk case-case dimana kita mau sandaran dengan kursi yang ada headrestnya. Oke, lanjut. Secara spek drivernya di sini terbuat dari material graphene dan berukuran 15,5 mm. Cukup besar ya. Dan semua audio di sini dikeluarin melalui mesh atau grill yang ada di sisi belakang ini. Sedangkan grill bagian depan luar ini adalah mikrofon. Dan kita bisa pencet-pencet dua tombol yang ada di earphone sebelah kanan. Dan meskipun cuma dua tombol aja di sini, tapi dua tombol ini bisa mengcover semua kontrol atau akses. Misal terhadap power, volume, play pause, dan lain sebagainya. Sejujurnya praktis sih memang dua tombol, tapi kesannya kayak agak dipaksakan gitu. Dan ini juga saya alamin dengan Hello Purfree BC01 saya. Tombolnya cuma dua. Jadi mungkin sebagian dari kita bakal harus terbiasa dulu hafalin fungsi dari setiap mekanisme yang disediakan di sini. Contoh di sini, kita harus membedakan menekan selama 5 detik dengan selama 7 detik. Ya, saya berharap ada tombol lebih banyak lah. Lalu ketika pertama kali dinyalain, teman-teman, bakal ada voice prompt cewek ya, yang bilang connected atau lagi proses pairing gitu. Kalau ada komplain minor terhadap suara ceweknya ini, saya ngerasa tuningan suara ceweknya agak sedikit sibilan. Terutama ketika dia bilang connected, itu bagian T-nya itu agak sedikit tajam buat pendengaran saya. Tapi setelah itu untuk pemakaian sehari-hari, fittingnya aman-aman dan nyaman-nyaman aja. Saya nggak ngedapetin sama sekali rasa kecapean atau sensasi bagian driver yang terlalu menekan ke tulang tengkorak saya, yang kadang masih saya dapetin di bone conduction headphone seperti di Purfree BC01 ini, terutama ketika saya pakai selama 2 jam lebih. Dan ini mungkin nggak saya mention di video reviewnya dulu, tapi baru saya sadarin ketika saya bandingin dengan Eagle Runner. Jadi ini relatif, teman-teman, terhadap Eagle Runner. Dipakai buat jogging dan olahraga di gym, Eagle Runner ini cukup stabil di kepala saya. Dan ketika saya pakai, suara yang bocor ke sekitar saya juga minim banget. Teman saya dari jarak sekitar mungkin setengah meter itu nggak denger sama sekali apa yang saya dengerin, meskipun volumenya udah saya pasang ke 80% katakanlah. Kalau dibandingin sama Hello BC01 masih sedikit lebih bocor suaranya. Nah, untuk
untuk ketahanan air, Eagle Runner sudah IPX5, yang berarti tahan kena siraman air hingga jet spray air tekanan rendah. Udah saya tes sendiri dan masih berfungsi dengan normal. Sedangkan sekarang untuk urusan baterainya, Eagle Runner diklaim bisa kasih pemutaran musik selama 10 jam non-stop di volume 50%. Dan ketika saya tes sendiri di volume 50% juga, unit Eagle Runner saya ini bisa kasih playtime music selama 10 jam 5 menit non-stop. Hasil yang sesuai dengan klaimnya lah. Konektivitas di Eagle Runner saya rasa juga cukup solid, udah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5,3 dengan kodek SBC dan AAC. Jadi ini kodek yang cukup standar ya untuk TWS atau wireless earphone budget di harga di bawah Rp300.000. Dan di tempat terbuka, jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya bisa mencapai hingga jarak 60 meter sebelum sinyal mulai putus-putus di hasil yang saya dapetin dengan unit saya ini. Overall ini hasil yang sangat solid, bahkan paling jauh, paling solid di antara produk-produk Eagle yang pernah saya tes selama ini. Untuk delaynya ketika saya pakai buat nonton YouTube, yes, saya nyadar ada sedikit delay. Tapi saya rasa masih bisa ditolerir dan mata kita masih bisa beradaptasi. Sebagai perbandingan, TWS Eagle Liberty Buds 3R yang saya review kapan lalu, lebih tepatnya sebelum video ini, delaynya lebih berasa ketika saya pakai buat nonton YouTube dibandingkan Eagle Runner. Dan sama seperti Liberty Buds 3R, di Eagle Runner ini nggak ada low latency mode atau gaming mode sama sekali. Jadi ini saya rasa kurang recommended untuk dipakai buat ngegame yang grafiknya berat-berat, teman-teman. Kalau gitu sekarang kita tes kemampuan call dari Eagle Runner ini. Sesuai namanya ya, runner ini pasti dipakai buat olahraga. Sehingga saya rasa penggunaannya bakal lebih banyak di outdoor. Cus, kita tes kemampuan call-nya. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS dan earphones. Kali ini saya berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS dan earphones. Saya berada di balkon suatu restoran yang cukup ramai. Ada jalan raya yang cukup ramai di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya maaf. Dan di sebelah kanan saya ada banyak orang ngobrol. Ya, suasana restoran yang cukup ramai lah teman-teman. Cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya memakai wireless earphones, open ear earphones dari Eagle, yakni Eagle Runner. Ya, memang earphone satu ini diperuntukkan untuk kondisi outdoor ya, sesuai namanya. Ini dipakai untuk para pelari mungkin, para orang-orang yang suka olahraga gitu ya, mungkin. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Runner ini teman-teman, di kondisi yang cukup ramai seperti ini. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita bahas audionya. Pertama, secara volume dulu. Eagle Runner ini saya rasa bisa kasih volume yang solid banget. Di pemakaian saya biasa pakai Eagle Runner ini di volume 40-50% kalau berada di tempat yang sunyi seperti di ruangan saya saat ini. Jadi dengan Eagle Runner, saya bisa dapetin volume yang bisa dibilang kenceng banget untuk ukuran open ear earphones. Dan saya tahu, meskipun nanti bakal saya singgung banyak comparisonnya dengan Bone Conduction Headphones, tetap aja ini bukan comparison yang fair. Karena secara volume, kalau saya bandingin dengan BC01, BC01 ini lebih pelan. Kayak jauh lebih pelan. Di pemakaian saya biasa pakai di volume 80 sampai bahkan 100% kalau di kondisi outdoor. Tapi secara fisika, kalau saya bandingin dan secara penampilan fisiknya, ya ini sesuatu yang masuk akal. Karena dengan open ear earphone seperti Eagle Runner ini, kita bisa dapetin suaranya langsung dari drivernya melalui grill atau mesh yang ada di bagian belakang ini. Sedangkan di Bone Conduction Headphone seperti ini nggak ada grill yang langsung mengarah ke lubang telinga kita. Semuanya murni dari konduksi melalui kulit dan tulang tengkorak kita. So di sini saya mengerti lah kenapa bahkan banyak orang tanpa menduliin budget hanya sebatas dari volume aja untuk kondisi saat ini masih lebih suka atau lebih memilih menggunakan open ear earphone seperti Eagle Runner gini dibandingin sama proper Bone Conduction Headphones. Karena selain harganya di sini lebih murah, di sini Eagle Runner bisa kasih audio yang saya bisa bilang lebih utuh karena frekuensi suara dipindahkan semuanya melalui udara, bukan melalui konduksi benda padat. Contoh yang saya amatin dengan BC01 dengan sistem konduksi seperti ini, bass dari audio yang kita dengerin bakal berkurang banget, baik kedalaman maupun kuantitasnya. Impact-nya juga jauh berkurang, treble-nya di sini juga relatif lebih mendem. Kuantitasnya
bassnya juga berkurang. Tapi lagi teman-teman, selalu ada plus minus. Kalau di pengamatan saya nih, dengan bone conduction headphones, praktis telinga kita ini nggak tertutup sama sekali sama drivernya. Karena drivernya ini, sistem bone conductornya ini, letaknya ada di bagian depan dari telinga kita. Dia langsung mengirimkan suara ke tulang tengkorak kita. Sedangkan dengan open ear earphone seperti gini, drivernya ini bakal menghasilkan suara dan itu masuknya melalui lubang telinga kita juga. Di mana suara sekitar kita masuknya juga melalui lubang telinga kita. Jadi bakal sikut-sikutan antara audio dengan suara sekitar kita, terutama kalau sudah di volume yang cukup tinggi. Jadi dengan open ear earphones kita harus pinter-pinter atur keseimbangan volume audio dengan awareness terhadap sekitar kita. Sedangkan dengan bone conduction headphones seperti BC01 ini, mau di volume 100% pun audio di sekitar kita, audio di sekeliling saya, ini masih bisa saya dengerin dengan jelas. Sedikit lebih jelas dibandingkan dengan di Eagle Runner. Nah, kalau kita ngomongin soal sound signature-nya, Eagle Runner saya rasa punya karakter audio yang cenderung bassy. By default dia cenderung ngebass ya. Khas produk-produk Eagle yang dirilis akhir-akhir ini. Jadi bassnya cukup dominan, lebih dominan dibandingkan midrange dan treble-nya. Yang mana lagi? Buat kebanyakan orang yang pakai ini buat olahraga, saya rasa kebanyakan orang playlist olahraganya lagu-lagu yang cukup fun dengan bass yang cukup melimpah. Salah satunya saya sih. Kebanyakan lagu-lagu EDM, lagu-lagu hip-hop, R&B yang banyak bassnya supaya semangat gitu ya. Tapi saya tahu mungkin nggak semua orang playlistnya seperti ini. Tapi buat sebagian besar orang yang saya tahu, yang playlist lagunya EDM, lagu-lagu ngebass, tuningan seperti ini bakal cocok sih. Di sini bassnya nggak cuma gebok, tapi juga lebih keluar detailnya kalau dibandingin sama BC01. Yang begitu saya pindah, kalau saya pakai Hello BC01 saya ini audionya jadi berasa jauh lebih flat, bassnya bahkan jauh lebih nggak berasa, dan overall audio di Eagle Runner saya rasa juga lebih big, lebih tebal, lebih dinamis juga. Jadi beda suara lembut dan suara keras di suatu lagu. Ini lebih berasa dramatis, lebih berasa kontrasnya ya di Eagle Runner dibandingkan dengan di BC01-nya Hello. Lalu treble di Eagle Runner juga berasa lebih sparkle, lebih ngecering, lebih extended. Pemisahan region midrange dan bass di Eagle Runner juga lebih rapi. Karena midrange di Eagle Runner cenderung agak lebih dominan upper midrange-nya. Dan bassnya juga bukan yang sekedar upper bass kering seperti yang kita temuin di Hello BC01 gini. Tapi kalau ada satu aspek yang menurut saya bone conduction headphones seperti BC01 ini, terutama BC01 ini ya, ini lebih unggul dibandingkan Eagle Runner, ada di timbre midrange-nya. Saya ngerasa timbre vokalnya terutama ini di sini lebih natural. Warna vokal penyanyi juga lebih keluar di BC01. Lalu juga detail-detail kecil di area treble bisa dipresentasikan secara lebih smooth dengan timbre yang lebih natural di Hello BC01. Mungkin karena ada kodek aptX adaptif di sini, dan meskipun lagi secara quantity treble Eagle Runner lebih besar, dia masih lebih ngecering, dan vokal di Eagle Runner juga berasa lebih maju, lebih energik. Tapi yang saya tekenin di sini adalah kesan naturalnya. Di sini BC01 punya timbre yang lebih natural menurut saya, lebih refine. Sedangkan dengan timbrenya Eagle Runner saya masih ngerasa kayak ada kesan lebih digital, lebih kompres, dan lebih rough, kayak ada kesan kasarnya gitu. Ya gimana lagi, saya bawa Hello BC01 ke comparison kali ini, meskipun harganya berkali-kali lipat, karena saya nggak punya earphone lain yang paling pas buat dibandingin sama Eagle Runner ini teman-teman untuk saat ini. Tetap aja ada aspek-aspek tertentu yang membuat saya mengerti kenapa kita harus bayar harga yang lebih mahal dengan Hello BC01 ini. Misalkan dari segi teknologi codec dan juga secara build quality, BC01 jelas di atas Eagle Runner yang di sini serba plastik. Tapi kalau saya harus pilih salah satu buat penggunaan saya yang rata-rata cuma pakai earphone model begini buat olahraga di kondisi outdoor sambil bisa tetap ngobrol sama teman-teman, saya bakal lebih pilih open ear earphone seperti Eagle Runner ini dibandingin Hello BC01. Dan mungkin aja ini berlaku nggak cuma untuk Eagle Runner ya, tapi dengan open ear earphones yang kurang lebih mirip-mirip seperti ini secara desain dan pemakaiannya dibandingkan Hello BC01. Alasannya banyak guys.
kita sampingin harga ya di sini. Karena di sini harga udah pasti unggul Eagle Runner. Tapi kalau kita nggak ngomongin harga, di sini saya bisa dapetin volume lebih kenceng, bass lebih gede dan lebih deep, audio yang lebih dinamis, lebih energik, lebih cocok buat nemenin saya olahraga. Dan meskipun kalah refine secara timbre-nya dibandingkan Hello by Channel 1, terutama timbre vokal, di kondisi banyak noise, banyak suara sekitar yang cukup ramai, di kondisi outdoor, boro-boro merhatiin detail di suatu lagu. Otak saya udah nggak akan ngeritisin lagi detail-detail kecil di audio yang saya dengerin. Asalin nggak hancur banget, asalin nggak sibilan sampai bikin telinga saya sakit, saya udah bisa enjoy. Dan Eagle Runner ini saya rasa lebih dari sekedar ngelewatin standar itu. Di sini saya masih bisa enjoy audionya, terutama di playlist olahraga saya yang banyak diisi sama lagu-lagu EDM, hip hop, lagu-lagu ngebass. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang saya mungkin kurang rekomenin Eagle Runner ini, ya paling mereka-mereka yang masih sangat memperhatikan detail-detail di suatu lagu, atau masih mengkritisin refinement di timbre vokal di suatu audio sambil olahraga ketika menggunakan open ear earphone seperti ini. Atau kalau mau audio dengan karakter yang lebih balance atau bright bahkan, atau mungkin mau build quality yang lebih kokoh, ya mungkin mesti cari produk lain di harga yang mungkin juga lebih mahal. Tapi kalau buat saya, di pemakaian saya pribadi, dengan saya harus memilih antara Eagle Runner dengan Hello by Channel 1 dipakai buat olahraga di outdoor, saya bakal lebih pilih Eagle Runner. Terutama saya cukup nekenin volume di audio yang di sini bisa lebih kenceng. So, saya rasa gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga membantu terutama buat kalian yang lagi pertimbangin untuk beli open ear earphones. Dan mungkin kalau kalian punya rekomendasi open ear earphones lainnya yang bisa saya review, mungkin yang mau untuk saya review, kalau memang oke, akan coba saya pertimbangin. Kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. Thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. See you. Bye guys.